Ada pertanyaan. Sekarang banyak orang berlabel ulama. Bagaimana kriteria ulama yang sebenarnya? Bapak, memang sekarang ini banyak orang yang dianggap ulama atau diulamakan lah gitu ya. Saya mau tanya, Pak. Dokter itu yang ngangkat petani apa dokter? Hah? Yang mengangkat sebagai dokter itu dokter lagi apa petani? Hah? Petani mengakui dia dokter, tapi para dokter tidak mengakui dia sebagai dokter. Tentu tidak akan diterima. Bapak sekalian, ketika seorang yang awam, yang kurang paham agama atau tingkat pemahaman agamanya rendah, mengulamakan seseorang, saya katakan kriteria awam itu tidak bisa menjadi apa? Patokan. Karena orang awam nggak bisa bahasa Arab, ya. Akhirnya ada orang pandai bahasa Arab, wah ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun tuh jago bahasa Arab. Iya Pak ya. Berarti ulama semua tuh di sono tuh. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan kriteria tentang siapa ulama yang berhak berfatwa. Kata beliau al-mufti, ulama yang boleh berfatwa. Yang pertama, an yakuna aliman bi kitabillah. Dia wajib berilmu yang dalam tentang kitabullah, maki dan madaninya, takwil tanzilnya, dan semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua kata beliau, wa aliman bi sunnati Rasulullah SAW kama alima minal Quran. Dia betul-betul berilmu tentang sunnah Rasul, hadis Rasul, sebagaimana ia memahami Al-Quran. Dia faham mana sahih, mana dhaif. Ya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Harus, yang namanya ulama mufti itu harus bisa bahasa Arab, Pak. Ya. Yang keempat kata Imam Syafi'i apa? Wa aliman, dan berilmu bi aqwalil ulama, dengan tentang pendapat-pendapat para ulama dan bagaimana mentarjih ketika terjadi perselisihan para ulama. 4 syarat Imam Syafi'i memberikan. Siapa ulama yang berhak diambil fatwanya atau boleh berfatwa? Yang pertama apa? Dia betul-betul menguasai Al-Quran dan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Ulumul Quran dia kuasai. Yang kedua, berilmu tentang hadis Rasulullah. Dia bisa bedakan mana sahih, mana dhaif. Nggak sembarangan bawa hadis, ternyata hadisnya palsu, ternyata hadisnya lemah, misalnya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, dia berilmu tentang bahasa Arab dan seterusnya. Dan mohon maaf Pak, banyak dai-dai selebritis di televisi itu nggak bisa bahasa Arab. Tapi aneh, banyak kaum muslimin menganggap wah ulama, padahal nggak bisa bahasa Arab. Masa ulama nggak bisa bahasa Arab? Bukan ulama itu. Sebab syarat ulama itu harus betul-betul menguasai bahasa Arab. Yang keempat, betul-betul berilmu tentang pendapat-pendapat ulama. Apakah masalah ini masih diperselisihkan ataukah masalah ini sudah ijma' ulama? Kalau ternyata berselisih, dia pun berilmu bagaimana tata cara mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Tentu menguasai kitab ilmu usul fikih. Dan bagaimana tata cara mentarjih. Dalam ilmu usul fikih saja disebutkan ada 50 cara lebih dalam mentarjih. Dia kuasai. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai 4 perkara ini, maka ia boleh berbicara tentang ilmu agama dan berfatwa. Dan siapa yang belum menguasai 4 perkara ini,
maka dia boleh berbicara masalah agama tapi tidak boleh berfatwa. Nah ini Pak, jadi kalau bapak-bapak ingin mengenal ulama, biasakan baca kitab ulama. Biasakan apa? Kalau bapak ingin mengenal ulama, biasakan baca kitab. Coba bapak ambil Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Jadi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lihat bagaimana kaliber ulama dalam menjelaskan Pak, dalam berbicara. Selalu dalil qala Allah, qala Rasulullah, perkataan para ulama lagi dari sisi berbagai macam sisi. Luar biasa. Kalau Bapak sudah terbiasa membaca kitab ulama, Bapak akan mencium rohnya ulama. Iya. Nafasnya ulama luar biasa. Dan kemudian Bapak bandingkan dengan tulisan yang bukan ulama. Jauh sekali perbedaannya. Nah ini Bapak ya, itulah ulama. Ya, ingat tidak setiap yang diulamakan itu ulama belum tentu. Ya, belum tentu.